Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nihayata li kamalika wa adadi kulli kamalih. Ana sallallahu wahsyatakum wa rahima gurbatakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait, Mas Ridho beserta keluarga, mami dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada keluarga ini dan memberikan kebaikan-kebaikan yang senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan semua anak keturunannya nanti menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada para jamaah ngaji Plo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah, dan pasti mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang paling sempurna. Nikmat yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengannya. Sehingga para ulama mengatakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, siapapun orangnya, dimanapun tinggalnya, orang pedalaman atau orang kota, orang dulu atau orang sekarang, ini wajib punya iman. Karena dengan iman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita. Dengan iman kita nanti akan menjadi raja-raja dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman, wanita-wanita yang ada di dunia kalau punya iman nanti akan menjadi ratu-ratu bidadari dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya perkara iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabi-nabi yang mulia, membawa kalimat yang sama, tujuan yang sama, ucapan yang sama, dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan, camkan, yakini dalam hati kalian, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memasukkannya ke dalam hati, kemudian membenarkannya apa yang telah diucapkan oleh lisannya, maka pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah satu kesuksesan.
Kelihatannya seperti ringan diucapkan, tapi berat nanti kalau kita sudah sakaratul maut. Dan kalimat tersebut ini akan mampu diucapkan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Siapapun orangnya kalau mampu mengucapkan kalimat tersebut di akhir hayatnya, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti akan sukses, pasti akan bahagia, dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tersebut ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang menjadikan orang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan kalimat iman. Kalimat ini ada tulisannya, kemudian ada lafadznya, dan ada hakikatnya, dan ada cara mendapatkannya. Tulisannya bagaimana? Yang biasa kita lihat tuh, la ilaha illallah. Ada artinya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita minta kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib bergantung kepada Allah. Siapapun orangnya, kalau menggantungkan masalahnya kepada selain Allah, maka yang ada adalah kebinasaan. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, kalau ada orang yang menggantungkan semua masalahnya kepada manusia, maka sama saja dia akhlaknya tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa kita menggantungkan masalah kita kepada manusia, sementara manusia juga banyak masalah. Maka kalimat ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Harus kita masukkan ke dalam hati kita. Keluarkan kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Masukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau nur iman ini masuk ke dalam hati kita, maka akan gampang senantiasa mengamalkan perintah Allah. Kenapa hari ini kita malas beramal? Kenapa hari ini kita malas mengerjakan ibadah sholat yang wajib? Karena iman kita belum masuk ke dalam hati. Kalau iman sudah masuk ke dalam hati, pasti amal akan baik. Kalau amal sudah baik, pasti suasana keadaan akan menjadi baik. Kalau suasana keadaan sudah baik, pasti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, kalau seumpama satu kampung, amanu, mereka beriman. Kalau ada satu kampung beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini dialah Allah, dialah ilah yang wajib disembah, wattaqau, dan dia bertakwa. Sudah iman takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Orang kalau dirinya masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut belum takwa. Orang tuh kalau takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tolong dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, kata Allah, kepada aku, kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selesaikan semua urusannya. Hari ini kenapa kita banyak masalah? Hari ini kenapa kita banyak problem? Hari ini kenapa anak kita nggak taat, istri kita nggak taat, sekeliling kita nggak taat, rumah tangga kita berantakan, kerjaan kita juga ambruk karena kita nggak takwa kepada Allah. Udah, syaratnya itu aja. Orang itu kalau betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah dalam Al-Quran, yaj'al lahu makhraja. Aku akan selesaikan semua urusan dunianya. Aduh, pusing nih, banyak banget masalah. Hutang belum kebayar. Selesai masalah A, ada lagi masalah B.
selesai masalah B, ada lagi masalah C. Oh, antum ini kurang satu aja. Apa itu? Kurang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau sudah takut kepada Allah, memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki dari pintu yang enggak disangka-sangka. Orang tuh kalau nggak takwa, kerja dari pagi ketemu malam, ya udah begitu aja. Kalau nggak takwa, dapat rizkinya segitu aja. Tapi kalau seandainya dia sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rizki yang nggak disangka-sangka. Contohnya siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak punya makanan di rumahnya, nggak punya minuman di rumahnya, maka beliau memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau yang memberikan makanan kepada saya, ya Allah. Dan Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, setiap hamba yang Kau ciptakan pasti sudah tertulis rizkinya. Maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Di tengah-tengah sholat 2 rakaat, tiba-tiba di dapur berisik suara krek, krek, krek. Berisik, ada suara krek, ada suara tumbukan. Tok, tok, tok. Selesai sholat, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah itu yang nanti akan menjadi pimpinan ratu-ratu bidadari dalam surga. Ya, pimpinan. Jadi komandonya, ya, rajanya, putrinya bidadari dalam surga adalah Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidina Ali, coba lihat ke dapur. Dilihat ke dapur, ternyata gilingan gandum jalan sendiri. Gilingan gandum jalan sendiri, Pak. Terus tiba-tiba tuh tumbukan untuk numbuk gandum yang halus jadi kasar, yang kasar jadi halus itu juga jalan sendiri. Kata Sayyidina Ali, diamin aja. Itu malaikat sedang apa? Sedang bekerja. Orang itu kalau sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi hamba Allah dari kalangan manusia yang nolong. Langsung hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan para malaikat yang turun tangan. Lagi-lagi para sahabat, Masya Allah, para sahabat itu luar biasa. Karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa menurunkan hujan di waktu musim panas. Para sahabat itu dulu, ada seorang sahabat yang kebun kurmanya tuh nggak panen-panen. Akhirnya beliau mengerjakan sholat di tengah-tengah kebunnya itu. Di tengah-tengah kebunnya dia kerjakan sholat, yakin kepada Allah, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat, maka beliau tuh ada bisikan, kamu harus terus sholat, katanya, harus terus sholat. Nanti sholat kamu yang kesekian kali nanti Allah akan turunkan hujan. Sholat lagi, ternyata udah mendung tuh. Selesai sholat, maka air hujan turun. Kemudian kepalanya sahabat tadi keluar dari kebunnya gitu, dia begini nih, begini. Yang ini gak kehujanan, badannya kehujanan. Sholatnya sahabat bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kalau sholatnya kita, malah Allah murka kepada kita. Para sahabat itu di pasar ngomong agama, kalau kita di masjid ngomong dunia. Benar. Para sahabat itu di pasar membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang berdagang dan tidak disibukkan dengan perniagaannya ketika Allah panggil. Tuh, para sahabat itu seperti itu. Lagi berdagang, lagi muamalah, lagi muasyarah, tiba-tiba Allah panggil, dia tinggalkan semuanya itu. Nah, dia tinggalkan semuanya, sehingga karena iman yang baik, amal yang baik, Allah turunkan pertolongan di kampung kota Madinah itu. Madinah itu ketika dipimpin oleh Sayyidina Umar, dunia telah datang dalam keadaan hina. Datang dalam keadaan hina. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah dalam puncak-puncaknya iman yang sempurna, maka dunia itu datang dalam keadaan hina, sehingga sebenarnya mengatakan, ya dunia anti tolak tuki salatan, wahai dunia, kamu sudah saya tolak 3, ngapain datang lagi ke tempat saya? Kamu nih salah orang.
Kalau kita sekarang kejar terus tapi nggak dapat. Makanya Nabi mengatakan, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, lupa sama Allah, malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia pikir dunia, Allah panggil, dia tinggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ngaji, dia nggak mau ngaji. Maka Nabi mengatakan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan kepalanya. Susah terus hidupnya. Padahal punya uang. Padahal punya mobil mewah. Padahal punya motor yang paling mantep, yang paling canggih. Tetapi hidupnya merasa, aduh gimana ya bro, kayaknya kurang duit saya ini bro, kayaknya kurang nih, gimana lu ada job lagi enggak? Wah, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan depan kepalanya tuh fakir terus, nggak pernah cukup. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Nggak ada yang ketemu tuh. Janjian sama bos A ngebatalin. Janjian sama perusahaan B juga sama, nggak asik lah udah. Akhirnya dia salahkan apa? Gimana sih ini takdir katanya. Gimana sih takdir, padahal karena dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi melanjutkan, walam ya'tihi minad dunya illa qaddara lahu. Tidaklah dunia datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Allahu akbar. Orang tuh kalau hidupnya tidak ada agamanya, orang tuh kalau hidupnya mikirinnya dunia terus, Masya Allah, na'udzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pandang dia. Ketika Nabi Isra Mi'raj turun mau naik ke Sidratul Muntaha, maka Nabi melihat ada wanita tapi udah nenek-nenek tua banget, tapi dibedakin pakai lipstick, pakai skincare yang bagus itu. Kan aneh kan kalau nenek-nenek begitu kan. Dipanggil, ya Muhammad, ta'al. Ini diceritakan dalam kitab Ad-Dardir. Nah, Ad-Dardir itu satu kitab yang menceritakan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi dari mulai beliau tidur sampai beliau ketemu Allah, sampai beliau pulang lagi bawa perintah sholat 5 waktu. Kemudian Nabi nggak nengok. Panggil lagi Muhammad, makin kenceng, makin ngikutin Muhammad. Kemudian udah nggak kedengeran tuh suaranya, udah nggak kelihatan juga orangnya, maka Nabi itu agak merinding. Ngelihat nenek-nenek tua, tapi dikasih bedak, menor banget kata Rasulullah. Nanya kepada Jibril, ya Jibril, itu tadi siapa? Wahai Muhammad, itu adalah dunia. Dunia itu sudah tampak tua, tetapi banyak orang yang suka kepadanya. Jadi kesimpulannya kata para ulama, orang yang suka sama dunia berarti suka sama nenek-nenek. Katanya. Katanya boleh kerja dunia, silahkan. Sering saya sampaikan di sini, Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Islam mengatur bagaimana kerja kita. Jangan sampai 24 jam kita lupa Allah. Silahkan kerja. Orang para sahabat juga bekerja kok. Para sahabat ada yang petani, para sahabat ada yang pedagang, para sahabat ada yang tukang ngelukis, para sahabat ada yang bercocok tanam. Para sahabat itu macam-macam kerjaannya. Sehingga Allah mengatakan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Silahkan kerja dunia. Nah, maka kalau sudah kita kerja dunia, jangan sampai lupa akhirat. Nah, kebanyakan dari kita nih udah kerja dunia, lupa akhirat. Ya, lupa akhirat. Jangan sampai seperti itu, nauzubillah min dzalik. Giliran dulu waktu susah, waktu Covid rame. Wah, semuanya ngeluh. Allah, bagaimana ini Covid, bagaimana ini? Ngajinya pol. Giliran Covidnya sudah selesai, pengajiannya lagi kosong. Nah, itu orang-orang ciri-ciri yang terlalu cinta dunia itu, Masya Allah. Hati-hati, jangan sampai nanti Allah tegur lagi.
Kalau bahasanya Amir Andi itu bukan disentil sama Allah, cuman ditowel doang. Nah, ditowel. Kalau udah ditowel sama Allah baru rasain tuh. Wah, nangis lagi apa segala macem. Maka kita jangan sampai seperti itu. Silahkan kerja dunia, tapi jangan sampai lupakan jangan sampai lupakan agama. Maka agama ini taruh paling depan. Jangan di nomor 2-kan, apalagi sampai nomor ke 30. Jangan. Justru dengan agama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, ayung qasuddin wa ana hayyun. Apakah agama akan berkurang sementara Abu Bakar masih hidup? Wah, itulah. Kenapa? Menjadikan agama di depan kepalanya. Sebagai imamnya, sebagai maksud tujuan hidupnya. Karena orang yang agamanya sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, kemuliaan bagi Allah, bagi Rasulullah, dan bagi orang-orang iman yang meletakkan agama di depan kepalanya, yang meletakkan agama sebagai imamnya. Tetapi kehinaan bagi orang-orang yang meletakkan agama di belakang pundaknya. Jangan sampai kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika mereka lupa kepada aku, lupa kepada Allah. Ini nih gua kerja karena gua ini, bukan karena tim. Kalau gua nggak pinter nggak bakal perusahaan ini jadi kayak gini, nggak mungkin. Wah, sombong dia. Lupa sama Allah yang ngasih semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semuanya itu. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, jangan sombong. Kita ini siapa? Ya kan sering saya bilang, nahan ngantuk aja kita nggak bisa, mau sombong. Ngangkat tangan begini aja nih kalau nggak diizinkan oleh Allah nggak bisa. Apa yang mau kita sombongin? Kalau kita sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita fa innalahu ma'isyatan dongka. Allah berikan kehidupan kepada kita, tapi sempit hidupnya. Bukan masalah dunianya yang sempit, tapi hatinya yang nggak pernah syukur. Mobil punya, uang banyak, rumah mewah. Wah, teman-temannya orang kaya semuanya, tapi stres aja, sampai nggak bisa tidur. Mau tidur tuh harus minum obat dulu 400.000 satu pil. Kemudian harus tidur di tempat yang kasurnya enak. Tempat yang harus sunyi, nggak boleh ada suara yang terdengar. Tapi nggak bisa tidur juga, karena nikmatnya tidur itu punya Allah. Berapapun kasur, ya harganya semahal apapun kasur yang kita beli, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak kasih nikmat tidur, nggak akan tidur. Coba deh orang-orang taklim, orang-orang lagi taklim, itu enak tuh tidurnya tuh. Nggak perlu pakai kasur, nggak perlu pakai kasur, benar. Jadi yang punya nikmat tidur ya Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Nah, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan fa innalahu ma'isyatan dongka. Aku akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang sempit. Hartanya banyak, tapi sempit terus hidupnya. Nauzubillah. Fir'aun itu kaya. Fir'aun itu seorang raja, tapi sempit banget hatinya. Takut kalau dia jatuh dari kerajaannya, turun dari kerajaannya. Sehingga saking takutnya dia mengumpulkan semua wanita-wanita hamil dan dibunuh semuanya. Kenapa? Karena takut diambil kerajaannya. Karena ada paranormal ya, apa namanya? Ahli nujum. Ahli nujum itu bahasa Indonesianya? Hah? Ya dukun lah. Ada dukunnya Fir'aun tuh bilang, wahai Fir'aun, dalam catatan, dalam ramalan saya, kerajaan kamu ini akan hancur. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki yang nanti akan lahir. Ternyata qadarullah. Saking takutnya Fir'aun, dia kumpulkan semua wanita-wanita dan dibunuhin semuanya satu-satu itu. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tolong ibundanya Nabi Musa. Kalau Allah berkehendak ya udah selesai semuanya.
Walaupun Fir'aun punya makar, tapi makar Allah Subhanahu wa taala lebih jago. Lebih dahsyat. Keluar Nabi Musa, dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa. Air itu, ya, biasa kan air kan ngalirnya kan misalnya ke bawah. Tapi tuh keranjang Nabi Musa tuh ngelawan arus dia. Ngelawan arus sampai, jadi istananya Fir'aun itu, sampingnya tuh persis di samping sungai Nil itu. Nah, kemudian istrinya Nabi Musa nih, istrinya Fir'aun nih, ini ada anak kecil, nangis, dia ambil. Dan dia rawat, dan dia berikan sayembara. Siapa yang bisa menyusui anak ini akan mendapatkan gaji sekian misalnya. Akhirnya semuanya nggak ada yang bisa kecuali ibunya Nabi Musa. Allah punya rencana. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan dia menyusui, dia juga diberikan hadiah. Nabi Musa nih ketika digendong sama Fir'aun, maka janggutnya Fir'aun tuh ditarik. Kemudian dukunnya tuh yang melihat kejadian ini, maka dia mengatakan anak ini yang nanti akan menghancurkan kerajaan ini. Makin takut lagi. Ternyata ketakutan Fir'aun itu nggak ada apa-apanya dengan istrinya. Takut sama istrinya. Jadi kata para ulama, laki-laki yang takut sama istri berarti nggak ada bedanya sama Fir'aun. Enggak, bukan kata saya loh Mas, bukan kata saya. Kata Fir'aun, kata para ulama. Iya, kata para ulama. Udah sini saya bunuh, jangan. Kalau kamu bunuh anak ini, maka kita udah nggak ada urusan lagi. Udah. Ya udah, mau apa lagi dia? Wah, Fir'aun tuh ditakutin. Semuanya takut sama Fir'aun, tapi giliran depan istrinya dia kayak kucing lagi kedinginan, kucing lapar gitu. Cemen. Akhirnya diasuh Fir'aun, diasuh Nabi Musa sampai dewasa, dan akhirnya benar yang menghancurkan kerajaan Fir'aun adalah anak yang diasuh oleh istrinya Fir'aun sendiri. Allah tuh kalau sudah punya rencana keren. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini punya makar, iblis ini punya makar, manusia ini punya makar, tapi yang paling baik makarnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahu ma'isyatan dongka. Allah berikan kehidupan sempit kepadanya. Dunianya dikasih kehidupan yang sempit, maka akhiratnya lebih sempit lagi. Bahkan Allah mengatakan, melanjutkan ayatnya, melanjutkan firman-Nya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta matanya, busuk hatinya. Nauzubillah. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa buta? Iya, dulu dikasih peringatan sama nabinya nggak mau ikut. Dulu dikasih peringatan sama guru ngajinya nggak mau dengerin. Wah, sibuk, kerjaan sibuk terus sampai dia lupa haji, lupa segala-galanya. Maka orang yang seperti ini sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dalam keadaan buta matanya, busuk hatinya. Nauzubillahi min zalik. Padahal mahsyar itu udah sangat luar biasa. Siksanya itu panas, dan kita akan berdiri di atas baja. Bukan hanya ratusan tahun, ribuan bahkan puluhan ribu tahun kita akan berdiri di situ. Menunggu satu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sudah putus asa di mahsyar mereka mengatakan, ya Rabb, ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu kau jadikan debu saya, maka tidak akan seperti ini, katanya. Ya Allah, udah nggak kuat ya Allah. Masukkan kami ke dalam neraka ya Allah, udah nggak kuat ya Allah. Padahal dia nggak tahu neraka lebih hebat lagi siksaannya. Nauzubillah min zalik. Maka kita harus yakin dengan agama. Ya, hakikatnya agama itu apa sih? Hakikatnya agama itu menafikan makhluk, menisbatkan Allah. Udah. Menafikan makhluk apa? Kecuali Allah. Tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah. Sampaikan kepada kawan-kawan, sampaikan kepada siapapun. Kita semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafikan makhluk dalam hati. Nah, ini kecil, ini nggak bisa apa-apa. Ini nggak mampu apa-apa. Maka yang mampu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 orang manusia terbaik, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika bersembunyi di Gua Sur,
Maka beliau merobek bajunya dan menutupi semua lubang-lubang yang ada di dalam goa tersebut. Ada satu lubang yang masih terbuka, maka beliau tutup dengan tungkaknya, tungkak kakinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku takut. Apa orang yang hatinya imannya kuat? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah sama kita. Jangan takut, Allah sama kita. Maka buat tersenyum Allah. Maka dalam kitab Muntahab Ahadits itu, di antara agar kita bisa mendapatkan senyuman dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berjamaah di masjid. Orang tuh kalau imannya kuat, menafikan makhluk dalam hati, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah menafikan makhluk, api nggak bisa membakar. Yang bisa membakar Allah, bisa membakar berhajat kepada Allah. Jika Allah berkehendak dengan api bisa terbakar, jika Allah berkehendak tanpa api juga bisa terbakar. Ada orang yang dibakar tanpa api. Siapa? Raja Namrud, kepanasan dalam hidupnya. Seperti ada api yang membakarnya. Tapi ada orang yang Allah kehendaki dalam kobaran api tapi nggak terbakar. Dalam kobaran api tapi tidak terbakar. Bahkan mendapatkan makanan langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, tidak ada hari yang paling menyenangkan dalam hidupku kecuali ketika aku dalam kobaran api. Itu kalau sudah isbatnya Allah. Kalau sudah Allah dalam hati. Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala, kata Nabi Ibrahim. Malaikat turun. Wahai Ibrahim, saya ini malaikat air. Kalau engkau kehendaki, maka aku akan turunkan hujan untuk memadamkan api yang ada di depan kepala kamu, di depan mata engkau. Enggak, kamu ini masih makhluk, kata Nabi Ibrahim. Udah isbatnya Allah ini. Jangan tapi. Agama itu kalau udah pakai tapi, rusak semua amal tuh. Tapi, nggak bisa tapi. Yakin udah. Agama tuh harus yakin. Kalau sudah agama ada tapinya, rusak amal tuh. Kan kita tapi harus angel kalau gitu dah. Datang malaikat angin, datang ribuan malaikat, jutaan malaikat datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah. Atau dalam riwayat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong saya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Masuk sudah dalam kobaran api, ternyata sudah ada singgasana yang bagus. Dan di depannya makanan dari surga. Besar penglihatan Nabi Ibrahim, Masya Allah. Tiap pagi, siang, sore, malam. Masanya 40 hari, 40 malam dalam kobaran api. Tetapi ketika dikeluarkan dari kobaran api, maka Nabi Ibrahim bukan kepanasan, tapi menggigil. Siapa yang buat Nabi Ibrahim kedinginan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menolong Nabi Ibrahim dari kobaran api? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus, ketika beliau loncat dari perahu, maka ada ikan paus yang memakannya. Paus yang memakan Nabi Yunus dimakan lagi oleh ikan yang kedua. Kemudian ikan yang kedua dimakan lagi oleh ikan yang ketiga. Tapi Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Nabi Yunus nggak pernah merasa takut dalam 3 lapis perut ikan. Kalau pikiran kita udah mati itu ya. Kita dimakan ikan dimakan lagi. Itu dalam tafsir diceritakan itu. Jadi Nabi Yunus itu nggak dalam satu perut ikan, tapi beliau dalam perut 3 lapis ikan yang besar-besar. Tapi Allah datangkan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yunus memasrahkan hidupnya, mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sudah dapat hakikatnya iman dalam hatinya, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah, maka yang pertama kali Allah akan berikan kepadanya adalah kehidupan yang baik.
Bukan kehidupan yang banyak harta, kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, ini balasan buat orang-orang yang beramal soleh, beriman. Barang siapa yang beramal soleh, amal soleh itu kalau kata guru kami, kata Ki Uzairon, Allah yarham, amal yang pantas dengan cara Nabi, atau cara para sahabat, atau cara para tabi'in, atau orang-orang yang salaf dan soleh sampai seterusnya. Yang pantas amal soleh itu, wa amila sholihan min zakarin, laki-laki, au unsa atau perempuan, yang kaya atau yang miskin, mohon maaf, yang sakit ataupun yang sehat, orang pedalam, orang desa ataupun orang kota, orang dulu ataupun orang sekarang. Kalau dia beramal soleh, beriman kepada Allah, maka Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Pertama, saya baca tadi dalam tafsir, kehidupan yang baik itu keluarga yang taat. Sehingga dalam tafsir itu dikatakan siksa ahli neraka yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang ahli dunia, siksa pertamanya adalah, sebelum dia masuk kubur ya, siksa pertamanya adalah keluarga yang gak taat, yang tidak sejalan. Itu siksa pertama tuh. Harus kita lihat nih. Ya, harus sadar kita, introspeksi diri kita nih. Oh iya, istri gua nggak taat, ya Allah, kemarin ngaji disebutin itu siksa, katanya siksa ahli, ya, siksa neraka. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Pusing Pak. Orang tuh kalau keluarganya nggak taat itu pusingnya bukan main. Istrinya nggak mau sholat, kemudian anak-anaknya nggak mau taat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Itu kata orang ulama, itu adalah siksa yang Allah tampakkan dulu, Allah berikan sebelum dia masuk ke dalam kubur. Nauzubillah. Berarti dia nggak dapat kehidupan yang nggak dapat kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, kehidupan yang baik itu kata para ulama, nikmat ahli surga yang Allah berikan kepada penduduk dunia sebelum dia masuk ke dalam kubur adalah keluarga yang taat. Coba kita lihat nih, anak istri kita taat apa enggak nih? Kalau disuruh kalau diperintahkan kerjakan sholat, masih nunda-nunda apa enggak? Disuruh taat kepada Allah, nunda-nunda apa enggak? Kalau langsung dia kerjakan, berarti kita sudah dapat satu nikmat surga yang Allah berikan kepada kita. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Temannya baik semuanya, keluarganya baik semuanya, tetangganya baik, pendengarannya baik, penglihatannya baik, pembicaraannya juga baik, tidak jarang menyakiti orang. Orang beriman itu harus bisa menjaga lisan, ya, harus bisa menjaga lisan. Makanya Nabi mengatakan, man somatan aja, siapa diam selamat daripada banyak omong atau menyakiti hati orang. Nauzubillah, amal kita bagus, tahajud kita masya Allah, sedekah kita luar biasa. Kalau ada orang yang sakit hati karena omongan kita, maka seluruh amal kita semuanya tertolak di hadapan Allah. Hati-hati. Makanya kita tuh harus senantiasa berbicara yang baik. Nabi Musa tuh diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Coba. Nabi mengatakan orang yang paling buruk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan berdakwah. Wahai Musa, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Datang kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Tapi Allah kasih pesan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tapi ingat, jaga lisan kamu. Jaga lisan. Jangan sampai nyakitin dia. Padahal kalau menurut akal kita udah wajib nggak sih Fir'aun kita sakitin tuh? Udah wajib sekali. Tapi Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Kamu nanti datang kepada Fir'aun, jaga lisan kamu. Lemah lembut ya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan dulu yang baik-baik. Jangan sampai, wah lu nggak ngaji neraka. Jangan, hati-hati.
Kenapa nggak ngaji mas bro? Lagi sakit nih, alhamdulillah, semoga Allah sembuhkan. Aduh lagi banyak urusannya nih. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Kan enak kalau begitu. Enak. Jangan sampai kita masya Allah nyakitin hati orang, nauzubillah min zalik. Maka ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan perkataan lemah lembut, tapi namanya Fir'aun nggak dapat hidayah. Jadi penting kita jaga lisan itu penting. Maka di antara tanda orang imannya itu sempurna, kata Nabi SAW, dia bisa menjaga lisan. Lebih baik diam daripada banyak bicara. Ya, orang iman itu kata Rasulullah SAW, banyak amal sedikit bicara. Orang munafik itu kata Rasulullah, banyak bicara sedikit amal. Contohnya para sahabat itu, Nabi sampaikan amal-amal A, langsung dia kerjakan. Nggak mikir-mikir lagi, nggak tanya, ya Rasulnya bagaimana? Oh enggak. Nabi itu paling benci sama orang yang banyak tanya. La tas'al an zalik, kata Nabi. Jangan tanya-tanya itu, nanti umat saya susah, katanya. Ya Rasulullah, enggak usah, udah kerjain aja. Jangan tanya-tanya. Makanya Nabi mengatakan, innallaha karihalahum qila wa qal wa idha'atul mal wa kasratus su'al. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang suka bilang begini, katanya tahu tapi nggak tabayun. Suka nyebarin berita hoax. Ini ada kejadian aneh nih, wah ini nanti nih di ngaji pro nih, wah lagi ribut ya, oh ternyata bukan, nggak tabayun tuh. Allah benci banget sama kayak gitu-gitu tuh. Allah benci, pasti Nabi benci. Yang pertama qila wa qal, katanya. Terus yang kedua wa idha'atul mal. Wa idha'atul mal itu artinya menyia-nyiakan harta. Udah punya mobil mau beli lagi. Padahal yang satu aja udah cukup. Udah punya, dia beli perkara yang gak ada manfaat untuk dirinya. Dibeliin semuanya, iseng katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan iseng-iseng. Kalau ada manfaat untuk dirinya beli. Kalau nggak ada manfaat nggak usah. Ya. Daripada nanti hisapnya makin lama di hadapan Allah. Dunia tuh kata Nabi, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia tuh halalnya dihisab, haramnya diazab. Bang Andi tuh kacamatanya nggak tahu tuh berapa ribu tahun dihisapnya itu. Pepsnya juga tuh. Iya. Handphone barunya juga dihisap nanti tuh. Dunia tuh halalnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam fadilah sedekah itu ada 3 benda yang tidak akan dihisab oleh Allah. Yang pertama, perkara dunia yang kita gantungkan untuk agama. Seperti rumah ini, kalau kita senantiasa pasrahkan atau kita jadikan seperti buat ngaji-ngaji begini, insya Allah nanti aman di akhirat itu. Ya, kemudian makanan yang dimakan ketika dalam taklim, habis taklim kayak gitu tuh, makanan-makanan gitu nggak dihisab tuh sama Allah tuh. Nah, kemudian yang ketiga, harta yang dikeluarkan untuk agama, bikin pesantren, kemudian ada apa ya, takazah tuh bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Ada tawaran-tawaran agama. Ini bisa kita mau ke Temboro nih, wah Bang Arifin nyumbang mobilnya, Mas Ridho nyumbang semua hartanya, Masya Allah. Bang Alvin nyumbang juga, nanti udah di jalan gua yang traktir. Nah, itu yang tidak benda-benda atau harta yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semuanya dihisap oleh Allah. Segala sesuatu yang tidak disandarkan kepada agama, satu hisapnya itu lebih daripada 1000 tahun itu. Ditanya, Muhtadudin, sorban dari mana? Dari Bang Andi dikasih. Panggil Andinya. Kamu beliin betul? Betul ya Allah. Kamu duitnya dari mana? Dapat proyek tengkleng. Iya. Terus direntet sama Allah Subhanahu wa taala. Lama itu. Nanti tanya lagi, tengkleng punya siapa? Punya Pak Gembus, panggil Pak Gembusnya. Betul kamu punya tengkleng? Betul. Benar kamu punya itu? Betul ya Allah. Kemudian benar halal itu apa? Halal enggak? Halal ya Allah. Enggak ada yang macam-macam kan? Enggak ada ya Allah. Aman ya Allah. Nggak ada perkara-perkara yang aneh kan? Nggak ada ya Allah, aman ya Allah. Iya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satu.
Ya, nauzubillah min zalik ya, wa idaatul mal. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa kasratus su'al. Nabi paling benci, Allah paling benci kepada orang yang banyak tanya. Banyak tanya, Nabi benci itu. Rasulullah, kenapa sih begini? Kamu jangan bertanya-tanya kayak gitu. Nanti kalau kamu nanya yang susah Ridho, kata Rasulullah. Yang susah Bang Alvin, yang susah nanti Bang Andi. Alhamdulillah barokahnya sahabat nggak tanya, akhirnya banyak kemudahan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama tuh simple, enak. Agama tuh yang bikin suatu diri kita sendiri. Agama tuh kalau yang wajib harus kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Kalau yang sunnah sebisa mungkin. Aduh, saya nggak bisa tahajud nih. Oh, ada qobliyah subuh. Aduh, saya nggak bisa qobliyah subuh nih. Oh, nanti ada zikir setelah sholat subuh. Saya nggak bisa juga zikir setelah sholat subuh. Oh, nanti ada duha. Yang penting jangan sampai kita nggak punya amal sunnah. Karena satu sunnah yang kita kerjakan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau dulu para sahabat mengatakan ini sunnah. Kalau kita mengatakan sekarang, kenapa nggak duha, bro? Sunnah ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hati-hati ya. Satu sunnah mendatangkan cintanya Allah. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang ngajib lo itu, kalau mereka cinta kepada aku maka wajib ikut kamu. Itu bahasa terjemah bebasnya begitu. Kalau dia sudah mengamalkan apa yang kamu amalkan, maka yang pertama kali aku akan berikan kepadanya yuhibbukumullah, kecintaanku kepadanya. Dicintai Allah, Allahu Akbar. Kalau kita sekarang kenal sama Pak Lurah aja kita bangganya bukan main. Kenal sama Pak Lurah, bugel tuh, secang. Bapak Kades. Kenal kita bangga banget. Apalagi kenal sama atasannya lagi. Wah, kenal lagi sama gubernur, kenal lagi sama presiden. Wah, saya kemarin ke istana, udah seneng banget tuh, padahal nggak ketemu presidennya. Dia udah cerita tuh, saya ke istana katanya. Pak Jokowi itu luar biasa misalnya. Dia cinta tuh sama saya itu. Wah, saya sampai dipanggil. Nah, kita udah bangga. Ini kalau kita mengamalkan sunnah, maka cinta Allah datang kepada kita. Allah tuh kalau sudah cinta, maka semua masalah kita selesai. Semua masalah kita selesai. Bukan hanya cintanya Allah yang Allah berikan kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita nih tiap hari berdosa, Mas. Dari bangun tidur kita nih udah punya dosa. Bangun tidur, ingat dunia aja, kata Imam Ibnu Athaillah sudah berdosa. Beliau mengatakan al-ghafil idza asbaha yang duru madza yaf'alu bik. Orang yang paling jahil di atas muka bumi ini adalah orang yang ketika bangun tidur dia lupa Allah. Coba ingat. Tadi pagi siapa yang bangun tidur baca doa bangun tidur? Alhamdulillah. Yang tadi pagi bangun tidur langsung lihat handphone siapa? Lihat handphone. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya bodohnya, kata Imam Ibnu Athaillah. Ya, bukan kata saya. Bangun tidur lihat handphone. Gimana nih? Wah, hati-hati tuh. Bangun tidur alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah bangunkan saya dari mati yang sementara. Berapa banyak orang yang kemarin malam masih ngobrol sama istrinya, sekarang sudah dalam kubur. Sudah dalam kubur. Cerita, nanti kita nanti kuliahin anak kakak ya. Di mana kuliahinnya? Di Surabaya. Di mana kuliahinnya? Di Bandung. Udah bikin rencana nih, Masya Allah. Nanti kita pindah ke sana. Nanti kalau bapak sudah pensiun, nanti kita, enak hidupnya di sana. Pas tidur, bangun tidur istrinya, Pak udah kaku. Insya Allah. Angan-angannya semuanya terputus karena kematian. Makanya Nabi mengatakan, aksiru min zikri hadhimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat mati. Ingat mati itu nggak dosa loh, malah pahala. Nabi mengatakan barang siapa yang setiap hari ingat mati 20 kali, wa in mata syahidan, kalau hari itu mati syahid.
minta maaf terus ya, minta maaf terus. Saya mohon maaf, saya takutnya hari ini saya mati, takutnya nanti Israel datang kepada saya. Kematian tuh datang kepada kita nggak permisi, kapanpun akan datang kepada kita. Maka Allah mengatakan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kalian pasti akan mati, dan kematian ketika datang kepada kalian nggak bisa dimajukan, nggak bisa diakhirkan. Udah. Yang punya hutang ketika datang kematian ya udah mati. Yang lagi dalam puncak-puncaknya kesuksesan, semuanya bisa dia beli. Wah, dia udah diangkat jadi bos lah, paling keren. Tiba-tiba mati. Nauzubillah min zalik. Maka senantiasa kita harus ingat mati. Hakikatnya hidup itu ya untuk mati. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ad-dunya khuliqat lakum. Kalian tuh diciptakan, dunia diciptakan untuk kalian. Ingat nih. Ingat hadis ini nih. Ad-dunya khuliqat lakum. Allah menciptakan dunia untuk berkhidmat kepada kita, menjadi pembantu kita. Masya Allah, dari dunia ini ada tanah yang menumbuhkan pohon mangga, pohon cabai, banyak buah-buahan, khidmat sama kita. Dari atas langit Allah turunkan hujan, semuanya khidmat kepada kita. Bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkhidmat kepada kita yang nggak punya akal. Para nelayan datang ke laut ngambil ikan yang setiap hari diambilin, nggak pernah habis itu ikan di laut itu. Nggak pernah habis ikan di laut diambilin oleh manusia itu. Berkhidmat kepada kita. Tapi kata Nabi, wa antum khuliqtum lil akhirah. Udah, ente nggak usah mikirin dunia. Dunia mah udah selesai. Dunia mah sudah dicatat oleh Allah. Tapi jangan sampai engkau lupa akan akhirat. Wa antum khuliqtum lil akhirah, sementara engkau diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhirat. Ya, untuk menyempurnakan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah tempat terbaik bagi yang mendapatkan kebaikan di dalamnya dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka orang yang ketika masuk ke dalam kubur dia selamat, dia akan selamat selama-lamanya. Mudah-mudahan kita selamat di kubur ya. Selamat dalam kubur. Kalau orang yang ketika dalam kubur dia celaka, maka akan celaka selama-lamanya. Maka di sini disebutkan ketika manusia itu sudah dibaringkan dalam kubur, kemudian saudaranya pergi meninggalkannya. Kalau dalam kitab Muntahab Hadis itu hanya 3 langkah. Suara trompanya terdengar 3 kali. Tak, tak, tak. Baru 2 malaikat datang. Des. Bos, Ridho. Wah. Tanya dulu, bangunin dulu. Di mana ini ya Allah? Sempit. Gelap. Ya Allah, ini di mana nih? Ente udah mati sekarang. Tanya oleh Allah. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Yang jawab itu bukan lisan, Mas. Yang jawab itu amal. Keyakinan kita kepada Allah ketika di dunia. Kalau orang itu senantiasa amal, maka dia akan mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Kalau sudah bisa jawaban itu luar biasa itu. Tapi semua nanti dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci, yang bicara tangan, mata, semua anggota badan kita. Bayangin deh, sendirian dibaringkan dalam kubur. Nauzubillah ya Allah. Kubur tuh kalau didatengin sama orang yang nggak punya amal, maka kata Nabi dia akan dempet sampai begini tulang belulang kita nih dalam kubur. Jasad kita sampai krek. Tuh, dan dia mengatakan kamu adalah orang yang paling saya benci di dunia ini. Kenapa kamu masuk ke tempat ini? Udah. Kalau kayak gitu udah malaikat udah nggak tanya-tanya lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan satu ular namanya ular Sujaul Aqra. Ular namanya Sujaul Aqra. Maka di sini disebutkan Anil Barra an Azib radhiyallahu anhu qol kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar.
Nabi keluar mengantarkan jenazah dari kalangan orang Ansor. Fangtahaina ilal qabri walamma yulhad. Maka Nabi telah memasukkan si jenazah tadi ke lahat. Jadi lahat tuh yang kan kuburan tuh ada di sampingnya itu, dibaringkan kita itu namanya lahat itu. Ya kan? Nah, namanya lahat itu. Kemudian dibaringin begini, kemudian ditahan pakai buntelan-buntelan tanah itu. Nah, itu buntelan-buntelan tanah tuh maksudnya supaya mayit itu nggak ngejengkang lagi begitu. Dan itu di dalam kitab Nihayatul Zain sudah disebutkan ada 7 sunnah tuh, kepala, di pundak, di sini, di pantat, di paha, kemudian di kaki. Kemudian dirapatkan begitu tuh. Fajalasa Rasulullah SAW. Kemudian Nabi duduk. Wajalasna haulahu. Kemudian kami pun duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Ka'annama ala ru'usina thair. Seakan-akan seperti kami yang burung-burung yang terbang tapi terbang berbulat seperti ini. Wa fi yadihi 'udun yang kutufi fihil ar. Kemudian Nabi SAW beliau menempelkan kepala beliau ke kuburannya gini, ke nisan. Ya gembus gitu. Oh, ya Ridho Nurul Adityawan. Itu nak mayit dalam kubur itu dia akan mendengar. Dia akan bersungguh-sungguh ini. Itu kata para ulama taklim terakhir bagi manusia. Makanya ada peribahasanya orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lah. Itu liang lahatnya itu pas itu. Si ustadznya itu berdiri dia, duduk. Kalau nggak duduk. Terus biasa saya praktekkan tuh kalau saya ngubur-ngubur tuh. Kalau teman-teman alam wa'idah suka ikut nguburin barang saya tuh saya praktekkan itu. Ya Andi Pradana. Idza jaa malakani la takhafa wa la tahzan. Itu mayit sungguh-sungguh dalam kubur itu terakhir, karena itu yang akan menyelamatkan. Jawaban-jawaban yang kita kasih di atas itu. Kalau nggak bisa itu celaka kita selama-lamanya, nauzubillah, celaka selama-lamanya itu. Maka Nabi mengatakan istaizu billahi min adzabil qabri. Masya Allah, Nabi sudah melihat azab kubur. Maka Rasulullah mengatakan kalau ta'lamuna law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kata Nabi. Qila wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala adzabul qabri, kata Nabi. Kalau seumpama Allah tampakkan di depan mata kalian apa yang ditampakkan di depan mataku, maka kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, "Qila wa ma ra'aita ya Rasulullah?" Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan azabul qabri, azab kubur, begitu panas. Begitu dahsyat. Aku melihat dalam kubur ada ular namanya Sujaul Akro. Sujaul Akro yang besar. 30 hari perjalanan dunia. Besar, Masya Allah. Dan palanya seukuran dunia. Dia akan memakan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Bukan yang tidak mengerjakan sholat. Dia akan memakan orang-orang yang sengaja menunda waktu sholat. Menunda, bukan meninggalkan. Menunda waktu sholat dimakan oleh ular namanya Sujaul Akro. Kemudian idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menguburkan mayit, maka beliau berdiri di atas kepala mayit dan beliau mengatakan istaghfiru li ahikum. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Karena sekarang dia ini lagi dalam keadaan susah. Ada tiga keadaan yang sangat sulit bagi anak Adam. Yang sangat menakutkan bagi anak Adam. Yang pertama, malam pertama dalam kubur. Ya, keadaan pertama adalah malam pertama dalam kubur. Makanya farhamu bis shadaqah au farhamu bil istighfar. Jadi itu termasuk sunnah tuh, tahlil tuh. Nah, dalilnya tadi tuh Nabi mengatakan kalau kalian sayang kepada keluarga kalian yang sudah meninggal dunia, maka sedekahlah kalian atas namanya. Akhirnya ada tahlil 1 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Maknanya apa? Maknanya kita sayang. Jadi kita berikan makan tuh, ya Allah, mudah-mudahan makanan yang saya kasih di dunia ini sampai pahalanya kepada si mayit. Dan itu yang menemani mayit dalam kubur.
Farhamu bis sodako, sedekah. Kalau ini baru meninggal nih, baru meninggal. Ini makan-makan di rumah saya, makan-makan. Itu termasuk bagian dari sunnah. Kemudian yang kedua, ketika menerima catatan amal. Wah, nunggu kepastian. Bagaimana ayatnya itu dalam surat dalam surat Idza sama'u saqqat itu ayatnya. Kalau tangan kiri masih agak aman. Mungkin di neraka 10 tahun dulu kali, 10 juta tahun dulu di neraka. Nauzubillah. Itu surat, coba kamu cari dalam Idza sama'u saqqat itu ayatnya apa itu? Lupa saya. Kemudian ada orang-orang yang ketika tangan kanannya mau nerima putus, digunting sama Allah. Kemudian ada lagi tangan kiri putus. Udah. Akhirnya apa? Dia menerima catatan amal dari belakang pundaknya. Ya, suburo itu loh ayatnya itu. Maka orang yang seperti itu ketika menerima catatan amal dari belakang pundaknya, dia tidak ada kesempatan lagi masuk ke dalam surga. Berarti celaka selama-lamanya. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita ya. Allah selamatkan kita di mahsyar nanti ketika menerima catatan amal. Jadi mahsyar dulu, kemudian mizan, hisab, baru catatan amal. Catatan amal. Wah, terbang itu Mas. Terbangan. Ini Ridho Nur Radityawan, catatannya nih. Wah, tangannya udah begini nih. Wah. Tangan kanan, alhamdulillah. Selamat kalau ada tangan kanan, udah selamat. Ini si Pengki. Wah. Pas mau tangan kanan tiba-tiba digunting, tangan kiri tiba-tiba digunting, akhirnya dia nerima catatan amal dari belakang punduknya. Apa tuh ayatnya? Bukan itu, bukan. Ya, tapi Idza sama'u saqqat apa ayatnya? Siapa yang? Hah? Ya, itu sebelumnya ayatnya itu apa? Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura bala kan inna rabbahu kana bihi basira. Nah, itu Masya Allah. Jadi ketika tangan kirinya sudah putus, nauzubillah min zalik, dia akan menerima catatan amal dari belakang punduknya. Semoga Allah jauhkan kita dari itu semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi jembatan Sirat itu begini, 1000 naik, ini dia 1000 naik ini nih. Udah pernah saya sampaikan kalau nggak salah ini. Nah, ini dia. Nah, ini 1000. Ini 1000. Ini 1000. Nah, di sini haud nih. Apa tuh haud? Telaga Kausarnya Nabi. Nah, dari sini ke sini itu berapa? 70 tahun ya? 70 tahun. Akhirat ya. Ini bukan ke dasar ya. Ke tingkat pertama paling rendah neraka. Yang paling celaka itu udah sampai sini kepleset. Nauzubillah nih. Kalau udah sampai sini kepleset, nauzubillah min zalik nih. Sini siapa nih orang-orang yang ketika sampai sini kepleset? Orang-orang yang suka gibah. Waduh. Gimana? Biasanya yang gibah tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu mah enggak gibah, insyaallah. Bapak-bapak tuh kalau lagi beli sayuran pasti gibah tuh. Benar. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Hah? Enggak, bapak-bapak memang. Kalau udah kumpul-kumpul, bapak-bapak di pasar, pasti tuh. Habis taklim, keluar 3 hari, taklim, break, gibah. Ya. Habis ngaji kayak gini, makan ya, dari Mas Ridho, dari Mami, udah gitu kumpul, gibah tuh. Hati-hati itu, nauzubillah min zalik itu, nauzubillah min zalik. Nah 1000 tuh, Allah mengatakan, wa ingda yaumin ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. 1 hari di sisiku sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 1000 tahun di akhirat berapa ya? Hah? Hitung aja sama Pak Haji Ian lah ya. Sama Pak RW itu tuh. Allahu Akbar ya. Ya Allah selamatkan kita semua dari sirat ya Allah. Nah nanti kalau sudah selamat dari sirat ini, nanti nunggu nih Rasulullah nunggu kita di sini nih. Rasulullah tunggu kita
Dan Nabi mengatakan sebelum wafat, aku tunggu kalian di telaga Kausar, dan aku minta kepada Allah, ya Allah, agar engkau membuat gelas untuk minum umatku yang banyaknya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Jadi manusia dengan bintang tuh banyakkan bintang. Jadi kayaknya kentir banget kalau kita nggak dapat telaga Kausar. Karena gelas itu udah dibanyakin. Kalau kita nggak dapat mah pelanggaran banget itu. Gimana Mas? Harus dapat Mas ya? Harus dapat. Jangan sampai nggak dapat. Nanti dari situ Nabi mengatakan barang siapa yang minum telaga Kausarku sedikit saja, maka la nazma'u ba'dahu abada, dia nggak akan pernah haus selama-lamanya. Nggak haus. Langsung dikasih sama Rasulullah. Bus, minum bus. Sama Rasulullah. Mas Ridho, minum. Nah, ini orang yang suka rumahnya dipakai ngaji ini. Dikasih minum. Langsung dari tangan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kalau pengen dapat telaga Kausarnya Nabi, setiap pagi baca raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Udah segitu aja tuh. Kalau kami di Al-Mau'idhah ada lanjutannya, wabil Qur'ani imama, wabil Ka'bati qiblah, wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana, ala dzalika nahya wa ala dzalika namut wa ala dzalika nub'as insyaallahu minal aminin. Itu setiap pagi kita baca sama maghrib tuh. Nah, nanti kalau orang senantiasa baca itu, nanti akan dapat minum langsung dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan yang dulu pernah mengeluarkan buah-buahan ketika perang Khandaq. Dalam 27 hari itu sahabat kelaparan Mas. Nabi naik ke atas mimbar, ayo sini kumpul. Kamu mau apa? Apel ya Rasulullah, keluar apel. Kamu mau apa? Jeruk ya Rasulullah, keluar jeruk. Saya mau air Rasulullah, itu mandi dari tangan 5 jari-jarinya itu. Tangan yang dulu pernah apa? Sampai ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan kita selamat dari jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kaya dalam hatinya. Enggak tenang terus hidupnya. Tenang terus. Orang tuh kalau dalam agama tuh walaupun kelihatannya kayak susah, tenang, ketawa-tawa. Ente kok nggak kerja, bisa ketawa. Tapi orang yang nggak ada agama dalam hatinya walaupun kerja sumpek terus. Bedanya gitu. Orang tuh Masya Allah bisa ketawa-tawa. Kayak nggak ada masalah dalam rumah tangganya itu. Alhamdulillah ada Allah. Aman lah, bismillah. Aduh, para sahabat dulu pernah melapor sama Nabi gini, ya Rasulullah, barang-barang naik ya Rasulullah, harga naik semuanya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bukan salah pemerintah, tapi salah kalian yang belum takwa kepada Allah. Jadi barang naik itu yang menaikkan Allah. Iya, melalui pemerintah. Coba seandainya kalau kita semuanya takwa, naik juga aman selagi masih Tuhannya Allah mah aman. Kecuali Tuhannya udah bukan Allah, baru nggak aman. Ini Tuhannya masih Allah, masih bingung. Wah, sekarang pertalite 10.000 gimana ini ya kan? Masya Allah. Ya 12.000 juga kalau Tuhannya Allah masih aman. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kaya dalam hatinya. Kaya, Masya Allah. Para sahabat itu rata-rata miskin, tapi kaya aja dalam hatinya. Nggak pernah susah, nggak pernah ngeluh. Kenapa? Karena tujuannya adalah wa jama'alahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua masalahnya itu selesai. Terus yang terakhir, wa atadhud dunya wa hiya raghimatun, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Coba deh, challenge 40 hari nggak ketinggal sholat subuh berjamaah. Wah, itu pasti dunia tuh pol-polan ngikutin kita tuh. Proyek A, proyek B, proyek C, ya Mir ya? Sekarang udah 4 proyek ini, Masya Allah. Sedikit lagi mau dapat proyek besar ini. Selama gua ngamalin 41 kali Yasin, proyek itu Masya Allah kayak hujan katanya. Kayak air keran. Masya Allah Mir. Jangan sampai lupa Allah Mir ya. Iya. Kayak keran dibuka katanya, ditutup, kebuka lagi karena saking banyak airnya itu. Wa atadhud dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan
Ini ada yang cerita sama saya, Bang Umar cerita, Bang Umar. Bang Umar tuh Bang Jai. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol di Resto AGPG, di Resto Pak Gembus, di Resto Mas Ridho. Jadi sebelum saya kenal sama teman-teman ngaji Plo ini katanya, belum sama Bengkel Hati, saya tuh lagi ada utang 12 miliar katanya. Bingung tuh, stres mikirin utang tuh bagaimana caranya. Udah mau bangkrut lah perusahaan tuh. Udah hampir bangkrut ya. Bang Umar udah bangkrut belum? Hampir lah ya. Hampir bangkrut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dekatkan melalui Bang Samun, diajak ke di mana? Diajak ke Azikro. Itu handphone dimatiin, udah pokoknya nggak mau ngurusin perusahaan, bismillah. Keluar di jalan Allah, teman-temannya orang soleh. Tiba-tiba pas diaktifin udah lewat 40 hari, habis lebaran katanya, "Pak, alhamdulillah hutang perusahaan sudah selesai." Jadi contohnya nggak usah sahabat lah, kalau sahabat kejauhan. Nah contohnya di belakang tuh orangnya tuh. Bener Bang Umar? Bener, wallahi katanya. Orangnya masih hidup tuh. Sekarang aman lagi perusahaan. Wah, bener, wa atathu dunya wa hiya raqimatun. Kalau kita betul-betul akhirat, agama, tiba-tiba dunia datang dengan dalam keadaan hina. Wah, itu banyak contoh-contoh kayak gitu tuh, banyak sekali. Nah, yang udah jelas itu ya kiai saya di Temboro tuh, masya Allah, ratusan hektar pesantrennya. Pondok pesantren itu tidak menerima bantuan atau sumbangan dari manapun. Kemarin tuh kita Jumatan tuh pengen ngasih kotak amal, nggak ada kotak amal. Kalau satu orang 20.000 aja, kali 100.000 orang coba. Udah berapa Maret, Mas? Berapa? Coba. Iya. Hah? Lebih. Satu hari Jumatannya itu bilang tuh. Yang bilang sama saya siapa kemarin tuh pas jalan ke bawah. Oh, Bang Umar sama siapa jalan ya? Ini gimana ini? Makan gratis kemarin selama 3 hari itu. Bukan hanya Medan Istimanya. Orang-orang, saya sampai ribut pengen beli es tebu tuh, dibayar tuh nggak mau dia. Saya sama Bang Umar jalan, kita beli es tebu buat teman-teman. Beli es tebu 10 lagi kan. Satu es tebunya emang nggak mahal sih, 3 ribuan. Beli 10 Pak. Pas kita mau kasih uangnya 30.000. Oh enggak, kita nggak terima uang dari tamu katanya. Bayarnya nanti aja di akhirat katanya. Itu ada loh yang hari ini di masa ini orang yang seperti itu. Desa yang betul-betul persis replika Madinah dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah Pak ribut, saya ribut, bayar Pak. Ya udah, saya bukan tamu, saya santri. Oh, saya juga tidak menerima uang dari santri. Bingung kita, saya bilang, Bang Umar, duit kita nggak laku. Udah kasih aja, kita taruh 50.000, dikejar sama dia. Enggak Pak, pokoknya supaya bagaimana saya itu dapat syafaat dari Bapak katanya. Dan itu bukan hanya tukang es tebu, kita beli kue bantal juga sama. Beli kue bantal 50.000, dia layanin sama dia. Pas kita mau bayar, mohon Pak, udah Pak, buat Bapak aja. Ini main gratis selama 3 hari ini katanya. Untungnya dari mana? Untungnya nanti, nggak usah mikir untung. Untungnya nanti kalau sudah di akhir, orang tuh kalau sudah yakin sama agama nggak bakal rugi. Apa mereka rugi tuh semuanya? Tidak rugi. Akhirnya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seumpama satu kampung beriman, beramal soleh, Allah akan berikan rizki dari atas langit diturunkan, dari bawah bumi dikeluarkan. Di jalan-jalan tanya Mas Ridho tuh, tanya teman-teman yang kemarin Temboro. Makan gratis, es campur gratis, minum gratis semuanya. Jadi duit itu nggak laku. Nah kita pengen buat kayak gitu, insya Allah ya. Syaratnya apa sih? Syaratnya yakin sama kampung akhirat. Itulah hakikatnya hidup. Bagaimana akhirat kita itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yakin ini. Wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan kayakan hatinya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan selesaikan masalahnya. Yang paling luar biasa lagi, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Wah, ngasih kan datang. Kemarin kita sempat sowan ke kiai mudanya namanya Gus Yusuf Al-Bakir. Wah, mobilnya apa, Mas? Banyak. Hah? Dan baru-baru semua. Baru-baru semua. Nanya kemarin, mana tuh yang biasa digias katanya? Ya, ditanya Bang Alvin.
Oh, udah pulang mas, ada acara mas. Wah, pengen ngobrol katanya. Nggak sempat jumpa sama Bang Alvin. Ditanyain Bang Alvin harus kesana lagi Bang Alvin tuh. Masya Allah. Dunia datang dalam keadaan hina. Ya kan? Orang-orang Covid pada susah hidupnya. Kiai Ubed mendatangkan 30 ekor kuda dari mana? Dari Arab. Dari Arab sama Inggris. Kata beliau apa? Saya nyewa pesawat hampir berapa? Satu kudanya 2M katanya. Wah, tatu dunia wahya rogib. Oh, ternyata benernya. Orang yang sungguh-sungguh sama agamanya betul. Kita yang hari-hari bangun 3:30 sampai lupa sholat subuh ke pasar. Bawa-bawa batu es. Dapatnya cuma 100.000. Udah gitu jam 8 udah habis. Insya Allah ya. Jadi kita harus yakin sama kampung akhirat. Insya Allah. Niat semuanya harus yakin kepada Allah. Apa tadi hakikatnya yakin? Menisbatkan Allah, menafikan Nah, ulangi, apa hakikatnya yakin? Nah, itu tulis di pintu rumah apa hakikat yakin? Mengisbatkan Allah, mengeluarkan makhluk. Ya, makhluk itu dikeluarkan dalam hati. Nah, biar nanti pertolongan Allah datang. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Oh ya, mungkin nanti 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan aku izin mas, insya Allah ya. Aku izin, insya Allah saya nanti hari Senin besok berangkat umroh. Mudah-mudahan nanti bisa dapat di Multazam. Saya sebutkan satu-satu namanya orang-orang di sini. Ya, mudah-mudahan biar dapat di Multazam, biar nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biar sama-sama masuk ke dalam surga. Yang paling terpenting ya Allah, matikan teman-teman ngaji Plo bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kau ridho. Udah. Insya Allah ya. Insyaallah. Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Ya. Mana itu mic-nya? Habis ya? Mic-nya nggak ada lagi ya? Habis apa ya? Habis ya. Gimana? Kalau kita mau berbuat kebaikan sama orang kan kita membayangin senyumnya itu kan karena kita kenal, kita kebayang senyumnya. Gimana senyumnya? Senyum Pak. Kalau kita berbuat kebaikan sama orang kan kita kebayang senyumnya, senyumnya karena kita kenal, kita tahu bentuknya. Terus kalau misalnya kita mau berbuat kebaikan dan kita membayangkan Allah itu tersenyum sama kita, sedangkan kita tidak pernah melihat Allah itu seperti apa ya, karena kita masih ada di dunia. Itu bagaimana Ustaz? Apakah kita termasuk menyerupai Allah dengan ciptaannya atau gimana Ustaz? Jadi jangan ditasbihkan Allah dengan sesuatu. Yang penting senyumnya Allah, ridhonya Allah aja. Kalau seandainya misalnya Mbak mau ngasih ke Mami, ngasih hadiah, udah kebayang tuh senyumnya Mami. Terus pas mau ngasih, terus kita ngebayangin senyumnya Allah, berarti kayak senyum Mami juga ya. Oh, nggak boleh begitu. Pokoknya senyumnya, kan dalam hadis gitu. Barang siapa yang berjamaah di masjid ya, barang siapa yang senantiasa berjamaah di masjid dalam muntahab hadis, maka Allah akan tersenyum kepadanya. Itu memajaz. Bahasa kiasan maksud tersenyum adalah Allah ridho. Nanti kalau penasaran sama Allah, nanti sama-sama kita jumpa sama Allah. Nanti benar sama-sama. Nanti akan ada satu masa kita akan jumpa dengan Allah. Hari Jumat nanti jumpanya. Nabi mengatakan dalam kitab Al-Matjarur Robeh, barang siapa yang ketika di dunia amal agama, buat laki-laki sholat Jumatnya duluan, di saf awal, nanti pada hari kiamat di surga dia akan berjumpa dengan Allah persis di belakangnya para nabi. Kalau nanti seandainya laki-laki sholat Jumatnya pas datangnya pas azan kedua, apalagi pas udah khotbah, nanti jumpa sama Allahnya di belakang sound system. Ya, jadi jangan ditasbihkan ya, jangan diserupai Allah dengan manusia, nggak boleh. Jadi Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Maksudnya senyum itu majaz. Jadi bahasa kiasan aja. Maksudnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pelanggaran buat kita juga. Terserah Allah yang di atas. Allah tuh nggak di atas ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh beda sama makhluknya. Jangan sampai kita yang udah ngaji Plo ini terserah Allah aja lah. Emang Allah di atas? Bukan. Bukan di atas. Allah itu nggak tahu ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku bagaimana perjumpaan engkau dengan Tuhanmu, dengan Allah. Maka Nabi diam. Yang diamnya aja ulama banyak berdebat. Apalagi kalau Nabi bilang. Jadi kita ngaji Plo ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus punya keyakinan Allah tidak titik. Ngaji Plo ini Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah syarat mutlaknya harus meyakini Allah tidak bertempat. Bagaimana? Nggak usah dipikirin. Jangan dipikirin. Ya, jangan dipikirin. Apapun yang antum pikirkan tentang Allah itu bukan Allah. Udah, titik. Nggak usah tanya lagi. Nanti Pak Ustadz pengen ketemu sama Allah, penasaran, mati dulu. Tapi jangan minum baygon. Kalau mati minum baygon nggak ketemu Allah. Ketemunya sama si pengki nanti. Sama setan-setan iblis. Ya gitu, Mbak. Ada lagi nggak? Silakan. Ya, baik. Masalah melihat Allah juga Ustaz. Ini di surga kan kita akan melihat Allah. Terus dikatakan nikmatnya melihat Allah itu melebihi nikmatnya surga. Ya. Bagaimana Ustaz menjelaskan bisa lebih nikmat daripada bidadari, daripada Iya. Umar, bagaimana? Karena Allah yang punya kenikmatan semuanya itu. Makanya kenikmatan surga itu kata Nabi, wala khatara ala qalbi basar, nggak bisa terlintas dalam hati, apalagi berjumpa dengan Allah. Dikasih bidadari. Kemarin tuh saya buka kitab Mukasyafal Qulub ya. Orang yang beramal tuh Mas, Allah akan berikan 70.000 rumah. Setiap satu rumah ada 70.000 rumah lagi. Setiap rumah yang kedua ada 70.000 lagi. Dan setiap salah satu dari 70.000 rumah kali 3 itu ada jutaan-jutaan bidadari. Ada jutaan-jutaan kenikmatan. Dan itu nggak seberapa nikmatnya ketika kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita jumpa sama Rasulullah nih. Wah, enak banget kalau jumpa sama Rasulullah. Para sahabat bilang begini, bagaimana mungkin kami bisa merasakan nikmatnya surga kalau tidak bersama engkau, wahai Rasulullah. Kemudian melihat Rasulullah udah nikmat. Jadi kenikmatan bidadari, kenikmatan segala-galanya Allah ceritakan dalam Al-Quran itu kalah. Ketika nanti Ngaji Plo dipanggil. Ngaji Plo, pimpinannya Ridho Nur Adityawan. Sowan ketemu Allah. Masya Allah. Itu kalau nggak salah dalam hadis muntahab hadis 40.000 tahun kita cengang gini. Nikmat, lupa kenikmatan surga tuh, lupa kita ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Udah, pokoknya kalau penasaran nantilah ya, mati dulu kita. Yang penting matinya harus punya iman. Kalau mati nggak punya iman rugi. Penasaran sama Allah tapi nggak mau sholat subuh berjamaah, nggak mau ngaji, nggak mau sedekah, bagaimana ketemu sama Allah? Nauzubillah min zalik, kalau nanti Allah nggak jumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nggak? Silakan sebelah kiri. Bang Arifin mau nanya nggak? Ayo, JNE mana nih? Di bawah asuhannya Bang Dauni nih, Masya Allah. Mana JNE? Sukat? Ah. Bang Andi mau nanya nggak? Insya Allah. Aman? Hah? Nanya dong, ayo. Gimana Mbak Pinkan mau nanya? Insya Allah. Semangat Kodaninya ngajinya. Luar biasa, Masya Allah. Semangat Kodani ngajinya Insya Allah ya. Nah, doakan Kodani ya, biar semangat ngajinya. Kodani sekarang privat sama saya, ngaji Quran. Karena biar ada perubahan dalam hidup. Masya Allah. Barokahnya ngaji di sini, akhirnya ada niatan ngaji supaya bisa hafal Quran. Ya harus gitu dong. Nabi mengatakan barang siapa yang niat menghafal Quran, kemudian Allah matikan dia sebelum dia menjadi penghafal Quran, maka kata Rasulullah, ketika dia dalam kubur, Allah akan berikan 2 malaikat untuk menjadi guru ngajinya. Dan nanti bangkit pada hari kiamat sudah menjadi penghafal Al-Quran. Niatin, hidup tuh harus punya niat yang baik. Jangan sampai hidup nggak punya niat, udah begini-gini aja, penting hidup, jangan. Niat tuh harus punya, hidup tuh harus punya harus punya niat yang baik. Saya pengen hafal Quran. Nah, Mas Ridho ini sekarang niatnya pengen bangun pesantren. Alhamdulillah kemarin sudah lihat-lihat ke sana, ada 1, berapa hektar Mas? 1,1 hektar. Doakan ya. Nah, doakan. Kemarin kata Ustadz Reza, di antara cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kalau kita nggak punya harta, paling nggak cinta sama orang yang belajar ilmu agama. Belajar, kalau nggak doakan, ya Allah mudahkan semua pembangunannya, urusannya semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan desa Bugel itu menjadi seperti desa Temboro. Amin ya rabbal alamin. Yang semua laki-lakinya kalau sholat 5 waktu nggak ada di rumah, di masjid semuanya. Nih toko buka nih, azan, udah ninggalin semuanya tuh. Kita lapar nih di Temboro nih, lapar. Pas waktu zuhur nggak ketemu makanan.
beli-beli, wah kita malu. Kalau waktu azan kita keluar tuh malah kita yang malu. Ini orang berarti bukan orang Temboro berarti. Kalau keluar waktu azan berarti bukan orang Temboro. Ngelihat perempuan-perempuan yang nggak dicadar berarti bukan orang Temboro. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah waj'al fi hadzal bait ka baitis sahabat radhiyallahu taala. Ya Allah, jadikan rumah ini sebagaimana rumah-rumahnya para sahabat. Baik, ya. Apakah boleh meniatkan sesuatu, contoh niat bangun pesantren, tapi diniatkan agar supaya keluarga ini sakinah mawaddah warahmah, supaya anak soleh, supaya perusahaan ini dijaga, karena nanti kita ketika meminta perusahaan ini menjadi besar, nanti hasilnya akan kembali lagi ke umat. Intinya meminta dengan meminta itu. Boleh nggak? Boleh banget. Kita buat kebaikan tuh otomatis semua itu, Mas. Ya, otomatis nanti keluarga baik, keliling kita baik. Kalau kita punya perusahaan juga nanti perusahaan kita baik. Malah nanti yang ada kalau seandainya kita nggak ngedukung itu, katanya fatuhlak, maka dia akan celaka. Ya, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, au muta'aliman, atau yang belajar ilmu agama, au muhibban, atau orang yang cinta. Ya, atau orang yang cinta kepada belajar kepada para santri, ngedukung 100% penuh. Tapi wala takun khomisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Kalau kamu menjadi orang yang kelima, patuh laku. Ini nggak didukung pesantrennya, nggak cinta. Wah, buat apa sih gembus bikin pesantren? Ya, alim kagak atau apa? Punya pesantren apa? Anaknya juga belum besar. Dia juga nggak alim, bukan alumni pesantren. Maka patuh laku, orang yang tidak ada kecintaan kepada pesantren, kepada pendidikan agama, dia akan celaka dunia, akan celaka akhirat. Itu otomatis akan baik semuanya. Ya, keliling akan baik, perusahaan akan baik semua, insya Allah. Ada lagi? Ya, baik, Haji Irdan. Yang tadi yang cerita yang kalau pas menerima amal buku amal dari Allah itu dari pundak itu tidak akan masuk surga. Apakah ada orang Muslim yang seperti itu? Kalau Muslim nggak ada, Ji. Insyaallah aman ya. Aman. Kalau Muslim aman. Selagi dalam hati kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Makanya Nabi mengatakan, man qala annallaha haqqun dakhalal jannah. Barang siapa yang meyakini Allah dalam hatinya sebagai Tuhannya walaupun dia ahli maksiat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makanya nanti antum Haji Irdan waktu ke Raudhah udah melihat bagaimana sabda Rasulullah terpampang besar di masjid di pintu Raudhah pertama kali. Di situ dikatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku berikan untuk umatku yang mereka melakukan dosa besar selagi dia masih punya iman, orang Islam. Jadi itu ayat bukan untuk kita. Itu ayat untuk orang-orang kafir. Nauzubillah. Atau nauzubillah summa nauzubillah, orang-orang yang murtad dalam Islam. Ya. Makanya doanya gini, kalau doa tuh ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jaga iman ya Allah. Karena Allah mampu mengeluarkan iman kita kapanpun, ya, maka jaga iman ya. Sayyidina Umar tuh kelasnya sudah, Nabi mengatakan Abu Bakar tangan kananku, Umar tangan kiriku, dan aku bersama-sama akan masuk ke dalam surga bersama kedua orang ini. Tapi setiap hari nangis Sayyidina Umar tuh, beliau mengatakan, aku takut kalau nanti Allah matikanku dalam keadaan kufur. Kalau sekarang mungkin Mas Ridho punya saudara atau mami punya orang tua yang sudah meninggal, kita yakin dia mati dalam keadaan iman. Kita nggak tahu bagaimana mati kita. Kita nggak tahu bagaimana pas lagi mati ya kan, nggak percaya sama Allah ya. Nauzubillah min zalik. Udah, kalau gitu nauzubillah min zalik. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa sih orang yang nggak mau ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat iman kepadaku masuk surga, yang enggak taat enggak iman kepadaku dia akan orang-orang yang enggak. Nauzubillah. Ya, semoga Allah jaga iman kita semuanya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama, Allah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Ya, biar mati dalam keadaan iman yang sempurna. Al-Fatihah yang kedua khusus buat orang tua. Ya, enggak boleh buat yang lain. Nanti saya kasih waktu agak panjang sedikit, doakan orang tua kita. Ya, kalau bisa sampai keluar air mata. Karena air mata yang keluar karena takut kepada Allah, kemarin dibayangkan oleh Gus Ahmad di Temboro,
air mata yang akan memadamkan api neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, doakan khusus buat pesantren Ar-Ridho. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Fatihah kita, Allah mudahkan dan Allah lancarkan semuanya. Ala hadhihin niyya wa ala niyatil qabul. Khususon, ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang pertama ini, Engkau jaga iman kami semua, ya Allah. Engkau itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kedua ini Engkau sampaikan kepada kedua orang tua kami yang masih ada, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan jasadnya, diistiqomahkan dalam kebaikan. Yang sudah tidak ada, mudah-mudahan diterangi kuburnya, ya Allah, diampuni dosa-dosanya, ya Allah. Silahkan doa masing-masing dulu. Tawil umrah ya Allah, bibarakati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosanya, ya Allah, terangi, ya Allah, berikan kebaikan dalam hidupnya, ya Allah. Wa ala niyatil qabul, khususon kedua orang tua kami semua yang ada di sini, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang ketiga khusus kita berikan buat kelancaran pondok pesantren Mahat Al-Islamiyah Ar-Ridho. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya, enggak ada urusan, enggak ada macam-macam fitnah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatul qabul khususan pondok pesantren Ar-Ridho. Barik lahum ya Allah warhamhum ya Allah. Yasir lana umurahum ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Hannan ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma aghisna ya Allah, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa abaina ya Allah, bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ij'al qaryatana ya Allah, jadikan kampung ini ya Allah. Ij'al qaryatana hadhihi kal madinatul munawwarah, sebagaimana kampung Madinah munawwarah. Waj'al buyutana ya Allah, jadikan rumah kami semuanya ya Allah sebagaimana rumah-rumahnya para sahabat. Waj'al hayatana ka hayati sahabah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupan para sahabat yang Kau ridhai di dalamnya ya Allah. Waj'al auladana ka sahabah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Ya Allah Tuhanku, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Yang zahir maupun yang batin ya Allah. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah. Banyak dosa yang kami kerjakan ya Allah, bukan hanya hari ini ya Allah. Kemarin-kemarin dosa mata kami ya Allah. Dosa pembicaraan kami ya Allah yang gak bisa kami jaga ya Allah. Yang menyakitkan hati saudara muslim kami ya Allah. Ampuni semuanya itu ya Allah. Ya Allah, amal kami lemah ya Allah. Tapi kami pengen masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kami gak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kami gak punya apa-apa kecuali syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami gak bisa apa-apa kecuali dengan syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami butuh dengan syafaat itu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah iman, nur iman ke dalam hati kami ya Allah. Masukkanlah nur iman ke dalam hati kami ya Allah. Masukkanlah nur iman ke dalam hati teman-teman kami yang ada di sini ya Allah. Berikan kebaikan semuanya yang ada di majelis ini ya Allah. Ampuni dosanya teman-teman kami di sini ya Allah.
Ampuni dosanya semuanya ya Allah. Berikan kebaikan ya Allah. Sempurnakan akhlak imannya ya Allah. Jaga lisannya ya Allah. Jaga pandangannya ya Allah. Kami belum bisa menundukkan pandangan ya Allah. Kami belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Karena kami belum bisa menundukkan pandangan ya Allah. Kami minta ya Allah, jaga lihat mata kami ya Allah, jaga mata kami. Engkau tidak berikan kami kenikmatan ibadah karena kami tidak bisa menjaga mata kami ya Allah. Jaga mata kami, jaga hati kami ya Allah. Banyak maksiat yang kami bayangkan dalam hati kami ya Allah, sehingga busuk hati kami ya Allah. Engkau tutupi aib kami ya Allah. Seandainya kau buka aib kami akan menjadi sampah masyarakat ya Allah. Kau tolong kami sehingga kau tutup aib kami ya Allah. Allahumma astur ya Allah auratina ya Allah, tutup aib kami terus. Akbil qulubana wa qulubi hadil ya Allah, satukan teman-teman kami yang ada di sini ya Allah. Kembalikan semuanya teman-teman yang lama kami belum bisa ngaji lagi ya Allah. Kembalikan ya Allah. Ya Allah Tuhan, Kau ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Kami gak bisa memberikan apa-apa untuk mereka ya Allah. Paling tidak ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Dari kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan untuk mereka dari kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Orang tua kami susah payah mendidik kami ya Allah. Lisan ini diajari bicara oleh orang tua kami, tapi hari ini kami membentak orang tua kami dengan lisan kami ya Allah. Karena kesalahan yang kami buat ya Allah. Ya Allah, jangan Kau murka kepada kami sebab murkanya orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami minta ridho-Mu dari orang tua kami ya Allah. Minta ridho-Mu dari orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, mungkin ada di antara orang tua kami yang belum sholat ya Allah. Ampun ya Allah. Jaga ya Allah agamanya ya Allah. Jangan Kau lepas iman mereka ya Allah. Kami sayang kepadanya ya Allah. Surga kami di bawah telapak kakinya ya Allah. Neraka kami karena murkanya ya Allah. Ya Allah, setiap malam Rabu ya Allah, terimalah ngaji kami ya Allah. Dan berikan kebaikan ngaji kami ini untuk orang tua kami ya Allah. Berikan kebaikan untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jaga mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di waktu malam. Mereka terbangun karena kami menangis ya Allah. Hari ini itu sudah kami rasakan ya Allah. Sakit hati kami ketika anak kami membentak kami ya Allah. Sakit hati kami ketika anak kami gak nurut kepada kami ya Allah. Bagaimana rasanya orang tua kami mendidik kami dulu, kami tidak taat kepadanya ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah yang tidak taat kepada kedua orang tua kami karena kami gak tahu ya Allah. Sakit banget hati kami ketika anak kami tidak taat. Orang tua kami pernah keluar air matanya karena kami kabur dari rumah ya Allah. Keinginan kami yang tidak terpenuhi oleh orang tua kami. Durhaka sekali kami ya Allah kepada orang tua kami ya Allah. Berikan kebaikan kami semua kepadanya ya Allah. Besarkan badan kami kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka, agar mereka tidak masuk ke dalam neraka ya Allah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ada anak yang ahli surga, orang tuanya ahli neraka, tapi anak itu turun minta kepada Allah agar dibesarkan badannya, agar orang tuanya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kami termasuk orang itu ya Allah, yang dapat rahmat Engkau sebab Nabi Engkau. Ya Allah, kami pernah buat orang tua kami menangis, pernah membuat orang tua kami meneteskan air mata karena ketidaktaatan kami kepadanya. Mungkin ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Luaskan sejauh mata memandang ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Ya Allah, luaskan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Berikan syafaat Rasulullah kepadanya ya Allah. Jumpakan Rasulullah kepadanya, orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Berikan nikmat-nikmat kubur kepadanya ya Allah. Kami rindu kepadanya ya Allah. Hanya doa yang kami bisa panjatkan untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bagaimana kalau seandainya orang tua kami hari ini meninggal ya Allah. Sedih hati kami kalau dia gak ridha kepada kami ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ngaji kami malam ini ya Allah. Terimalah ngaji kami malam ini. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk ziarah ke Ka'bah ya Allah. Ziarah Rasulullah, berikan rezeki kepada kami untuk sampai ke Raudhah ya Allah. Rindu kami dengan Rasulullah. Tapi kami masih maksiat. Kami enggak mengamalkan sunnah. Kami mengaku cinta, tetapi kami masih meninggalkan berjamaah di masjid. Kami mengaku cinta, tapi kami masih main-main dalam agama, ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan kami yang sedikit, ya Allah. Pengorbanan kami keluar 3 hari setiap bulan, ya Allah. Pengorbanan kami berjalan ke Temboro, ya Allah. Pengorbanan teman-teman kami dari jauh untuk ngaji di sini, ya Allah. Lihat langkah mereka, ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, ya Allah. Kami lemas, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami nggak punya apa-apa, ya Allah. Kami nggak bisa apa-apa, ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Selamatkan kami di kubur nanti ketika malam pertama, ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali amal. Selamatkan kami di kubur nanti, ya Allah. Ketika malam pertama dalam kubur, ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami agar bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir yang nanti akan bertanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi, kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami. Radina billahi robba. Kami ridho Islam sebagai agama kami, ya Allah. Jangan Kau copot Islam kami, ya Allah. Celaka kami kalau Kau copot Islam kami, ya Allah. Kekayaan yang kami punya, harta yang kami miliki, gak bernilai di hadapan Engkau, ya Allah. Kalau kami gak punya Islam, ya Allah. Jangan ambil Islam kami dalam hati kami, ya Allah. Berapa banyak teman-teman kami, sekeliling kami, kerabat kami yang Kau telah ambil Islamnya, ya Allah. Jangan Kau ambil dari kami, ya Allah. Wabil Islami dina, kami ridho Islam sebagai agama kami, ya Allah. Wabi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah, kami ridho Rasulullah sebagai nabi kami, ya Allah. Ridho sekali kami, ya Allah. Ya Allah, ridho kami hanya di mulut, ya Allah. Maka masukkan ke dalam hati kami, ya Allah. Wabil Qur'ani imama, dan kami ridho Al-Quran sebagai imam kami, ya Allah. Ridho sekali, ya Allah, kami, ya Allah. Ridho. Wabil Ka'bati kiblat, dan kami ridho Ka'bah sebagai pusat ibadah kami, ya Allah. Sebagai kiblat kami, ya Allah. Wabil muslimina wal muslimati ikhwan, kami ridho juga teman-teman muslim kami sebagai saudara-saudara kami, ya Allah. Jaga lisan kami, ya Allah. Jaga lisan kami, ya Allah. Berapa banyak teman-teman kami yang kami sakiti, ya Allah. Karena lisan kami, ya Allah. Jaga, ya Allah. Sempurnakan, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan, ya Allah, semuanya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang baik, anak yang soleh. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami sebagaimana keturunannya Luqman Al-Hakim. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami sebagaimana keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Afid alaina min barakati ali Ibrahim, afid alaina min barakati ali Ishaq, afid alaina min barakati ali Luqman, afid alaina min barakati ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Teman-teman kami, teman-teman yang baik, ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang bermanfaat, ya Allah. Pembicaraan kami pembicaraan yang ada manfaatnya, ya Allah. Pertemuan kami karena Engkau, perpisahan kami juga karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Selamatkan kami nanti di mahsyar, ya Allah. Harapan kami yang terakhir, ya Allah, matikan kami dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Matikan kami dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Maafkan saya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini semua bisa berangkat ke sana di hajinya atau di umrohnya. Kemudian mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya haji yang mabrur, ya. Allahumma ja'alna min hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa tijaratan yang tabura. Dan mudah-mudahan nanti insyaallah akan saya sampaikan salam dari teman-teman ngaji flow untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, punya pengajian ngaji pro nih ya Rasulullah. Nah, tolong diberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Maka di antara sunnahnya ziarah ke Raudhah itu, kata para ulama dalam fadilah sedekah, laporan sama Nabi. Laporan, ya Rasulullah, ini kita punya pengajian ngaji pro, punya komunitas ngaji pro, laporan. Karena Rasulullah itu hidup. Nabi Allah mengatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Para anbiya itu hidup dalam kuburnya. Bahkan beliau-beliau bisa memberikan rezeki kepada kita. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.